Biarlah kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan pagi hari ini kami dapat rasakan, dan kehadiran Tuhan biarlah sungguh-sungguh menyapa kehidupan kami. Karena itu kami perlu Tuhan tiap waktu, tiap saat dalam kehidupan kami Tuhan. Bekerjalah dengan kuasa Tuhan, menaungi kami semua. Sehingga saat kami dengar firman Tuhan yang kami telah menyiapkan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami buat apa yang Tuhan sampaikan. Biarlah Engkau menggenapi rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami membuka hati kami Tuhan, membuka hidup kami untuk Engkau bekerja dalam acara ibadah kami. Terutama saat kami dengar firman-Mu Tuhan, kami menyediakan diri untuk dibentuk, kami menyediakan diri untuk dikuatkan. Biarlah hidup kami Tuhan dipuaskan, dikenyangkan oleh sabda-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Kami mengucap syukur, berdoa, kami sambut kebenaran firman-Mu pagi ini. Dalam berkat nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Kristus. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah kita pada pagi ini, dalam ibadah yang kita rindukan dan kita nantikan bersama-sama. Siapa pagi ini yang siap diberkati oleh Tuhan? Bisa lambaikan tangan. Tentunya bagi Bapak Ibu yang beribadah di rumah, yang mengikuti ibadah secara streaming pun menikmati hadirat Tuhan dan siap untuk diberkati Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak untuk kita sama-sama belajar dari tema yang ada di depan. Judul khotbah saya pagi ini adalah tidak sia-sia, ya. Tidak sia-sia. Mari kita ucapkan bersama-sama 1, 2, 3. Tidak sia-sia. Mari kita akan baca dalam Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Tema ini diangkat untuk bersama-sama memperingati sebuah momentum kebangkitan menuju kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ya. Karena ternyata dalam kitab 1 Korintus 15 ini ada orang-orang Korintus yang mempertanyakan bahwa kebangkitan Kristus itu tidak nyata. Karena itu pagi ini kita akan sama-sama belajar, karena dari apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Korintus yang merupakan hal yang penting untuk kita sama-sama kerjakan. Kita akan baca mulai dari ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat yang ke-14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus. Bahwa Ia telah membangkitkan Kristus padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa.
Amin. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca, merenungkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan tema ini, dan mari sama-sama kita cermati dan kita evaluasi pengiringan kita kepada Tuhan sebagai orang percaya yang memang telah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kita percaya oleh anugerah Tuhan, kita percaya diselamatkan. Tapi untuk menjalani proses hidup sampai di akhir hidup, karena Tuhan memanggil kita, itu yang tidak mudah. Suatu hari Tuhan memberikan kotak kepada seseorang. Kotak yang pertama adalah kotak berwarna putih, dan kotak yang kedua berwarna hitam. Dan orang ini diberitahu oleh Tuhan bahwa setiap sukacita, kedamaian sejahtera, segala kebaikan, termasuk kesuksesanmu, masukkanlah ke kotak yang berwarna putih. Kotak yang berwarna hitam, kalau kamu gagal, kalau kamu kecewa, kalau kamu frustasi, kalau kamu depresi, kalau kamu stres, masukkan itu semua di kotak yang berwarna hitam. Suatu hari Tuhan menyuruh membuka kotak ini. Sama-sama dibuka. Betapa terkejutnya orang ini, karena ternyata kotak yang berwarna hitam itu tidak ada isinya. Sementara kotak yang berwarna putih itu ada isinya. Ada sukacita, damai sejahtera, kebaikan, pelayanan, loyalitas, dan semuanya yang menyenangkan berada di kotak putih itu tersebut. Orang ini bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok kegagalan saya, depresi saya, kecewa saya, sakit hati saya yang ada di kotak hitam itu, yang telah aku masukkan kok tidak ada? Tuhan ngomong begini, anakku, yang ada di kotak hitam itu semua kegagalan yang pernah kamu alami. Tetapi karena kamu percaya kepadaku, aku telah menyelesaikannya di atas kayu salib. Dan itu semua aku ambil di atas kayu salib. Karena itu tidak ada isinya kotak yang berwarna hitam. Karena itu sepanjang perjalanan kehidupanmu hari ini dan yang akan datang, kamu harus perhatikan bahwa semua kegagalan, semua kecewa, semua sakit hati, semua depresi yang pernah kamu alami, termasuk penderitaan, itu telah aku tanggung ketika aku mati di atas kayu salib. Dan ketika aku mati di atas kayu salib, tidak mati untuk selamanya. Karena ketika aku dikubur, aku bangkit pada hari yang ketiga. Dan aku pastikan sukacita itu menjadi milikmu selamanya. Karena ketika engkau mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, hari dan yang akan datang ketika engkau dipanggil Tuhan, engkau telah masuk dalam kemuliaan Tuhan. Berkat hidup kekal itu menjadi milik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah gambaran kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada dua hal yang selalu ada dalam kehidupan ini, yang selalu mengiringi kita. Kesuksesan, kegagalan, kebanggaan kita. Kesuksesan itu menjadi kebanggaan kita. Tapi ada suatu saat di mana kita gagal, kita kecewa, kita putus cinta, kita sakit hati, kita kecewa, dan semua kita alami. Dan itu adalah gambaran. Tapi Tuhan ngomong dengan kita hari ini bahwa semua kecewa, semua penderitaan, semua kegagalan itu telah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib, kan di dosa-dosa atas kehidupan kita. Sebab itu pengiringan kita hari ini dalam proses kehidupan kita, kita perlu jalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan Tuhan, karena kita ada dalam anugerah, kita hidup dalam grace, anugerah yang dilimpahkan secara cuma-cuma buat kehidupan kita. Karena itu tidak ada kata sia-sia yang harusnya kita miliki. Sekalipun mungkin keadaan kita tidak mudah, sekalipun mungkin keadaan kita sulit, tapi kalau Tuhan ngomong dengan kita bahwa semua hal-hal kegagalan kita, semua
ditanggung oleh Kristus dan dia telah mengerjakan dengan sempurna. Karena itu kita nggak boleh berkata tidak, atau kita nggak boleh berkata sia-sia, karena apa yang dianugerahkan kepada kita tidak pernah sia-sia. Mengapa? Karena semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita tidak pernah sia-sia. Ada manfaatnya, ada gunanya. Dalam 1 Korintus pasal 15 ini, Paulus menegaskan bahwa kebangkitan Kristus itu nyata dan bukan dongeng kepada jemaat di Korintus. Walaupun ada jemaat Korintus yang disusupi oleh oknum-oknum tertentu sehingga tidak mempercayai kebangkitan Kristus, tetapi karya Tuhan buat kita dari mulai penyalipan, bahkan dari sejak Yesus lahir sampai dia disalibkan, dia mati, dibangkitkan, bahkan ketika dia naik ke surga yang tanggal 13 yang akan datang kita akan peringati. Itu semua dilakukan untuk kita dan tidak pernah sia-sia. Karena itu ayat ini menjelaskan kepada kita, buat kita pagi ini. Ya, ayat 14 kita tengok nanti setelah kita ada poin ini, karena Paulus membuktikan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, yang pertama, tidak ada kebangkitan orang mati. Maksudnya setelah dia datang kedua kali di termin kedua, ya, sebab kedatangan Tuhan Yesus ada dua termin. Termin yang pertama itu tidak ada satu orang pun yang tahu kecuali orang itu siap dalam proses rapture, pengangkatan. Tapi ketika termin kedua, dia datang bersama dengan orang-orang kudusnya, dan langit dan bumi akan dihancurkan. Tapi orang yang percaya, yang sudah mati dalam Kristus, akan dibangkitkan. Karena itu kebangkitan Kristus menjadi embrio besar dalam kehidupan orang percaya, bahwa orang percaya ketika mati nanti pun akan dibangkitkan. Dan yang kedua, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia iman Kristen, sia-sia kepercayaan kita. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia usaha dan pelayanan kita, sia-sia usaha dan pelayanan Paulus. Tidak ada gunanya kalau kita melayani Tuhan kalau Kristus tidak dibangkitkan. Karena Kristus dibangkitkan, kita ada beribadah, kita melayani Tuhan, kita memberi persembahan, kita memberikan waktu kita mendedikasikan kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa? Apa yang telah Kristus lakukan itu nyata dalam hidup kita dan tidak pernah sia-sia. Ayat yang ke-14 saya membacakan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, pelayanan Paulus, dan sia-sia juga kepercayaan kamu, iman Kristen, iman kita. Ayat 16, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Artinya tidak pernah ada kebangkitan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Karya Kristus dalam hidup manusia tidak pernah sia-sia. Amin. Karya Kristus dalam kehidupan kita dari penyalipan, bahkan kelahiran sampai dia naik ke surga, tidak pernah sia-sia. Sekalipun dalam pemandangan dunia nampaknya sia-sia. Karena dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang 15, ada orang-orang yang nantinya akan binasa, menganggap bahwa salib itu adalah sebuah kebodohan. Iya, karena bagi orang Yahudi, orang yang mati di atas kayu salib adalah orang yang terkutuk. Karena itu bagi mereka yang akan binasa, kata Paulus, salib, apa yang telah dikerjakan oleh Kristus itu adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Itu pemandangan orang-orang yang akan binasa. Tapi bagi orang yang percaya dan diselamatkan, salib adalah kekuatan Allah. Salib adalah hikmat Allah. Mari kita baca 1 Korintus pasal 1 ayat yang 18 dari dua terjemahan.
Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebutuhan bagi apa? Mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita, bagi saya, bagi saudara yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib adalah apa? Kekuatan Allah, kuasa Allah, hikmat Allah. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saya tahu benar bahwa ketika orang-orang sedang menuju kepada kebinasaan, mendengar bahwa Yesus mati untuk menyelamatkan mereka, mereka menganggap berita itu adalah omong kosong, bodoh. Tetapi kita yang sudah diselamatkan mengakui bahwa berita itu adalah kuasa Allah. Amin. Jadi pemberitaan tentang salib bagi orang percaya adalah kekuatan Allah. Karena bagi kita apa yang telah dikerjakan oleh Kristus itu tidak pernah menjadi sia-sia. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan kita? Supaya dalam proses hidup yang kita sedang lalui, dalam kehidupan ini, menemukan sukacita, menemukan kegembiraan, tetapi kegagalan dan kekecewaan, bahkan sakit hati. Supaya apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, dan kita melakukan hari ini, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, memberi hidup, memberi hati, memberi semua untuk Tuhan, tidak pernah sia-sia. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah tidak sia-sia. Tidak sia-sia jika kita memiliki keyakinan yang kuat terhadap perspektif yang benar, memiliki keyakinan yang kuat atau perspektif yang benar bahwa yang sedang kita lakukan itu tidak sia-sia. Amin. Jika kita memiliki keyakinan dan perspektif yang kuat bahwa apa yang kita kerjakan hari ini itu gak pernah sia-sia, maka kita juga akan punya keyakinan bahwa pengorbanan Kristus itu juga tidak pernah sia-sia. Memang kata-kata ini rada sulit buat kita, tapi saya mencoba menyederhanakan begini. Kalau hidup Kristen kita itu yang kita kerjakan hari ini adalah contoh dari Tuhan memberikan karyanya buat kehidupan kita, maka pelayanan kita, keaktivitasan kita, pengiringan kita kepada Tuhan, kita lakukan tidak pernah sia-sia jika kita punya pemahaman yang kuat dalam perspektif yang benar bahwa ketika aku melayani, ketika aku memberi diri, tidak pernah ada kata sia-sia, karena ada upah, ada berkat yang Tuhan telah siapkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari ada seorang petani yang harus mengambil air dari tempat yang cukup jauh, dari tempat tinggalnya ke sumber mata air yang cukup jauh. Dan dia punya 2 ember, punya 2 timba. Dan dia mengeluh karena ember yang satunya kok bocor ya, kok pecah ya. Dia menambal, tapi ternyata gagal karena jarak yang cukup jauh itu. Tapi dia masih berpikir begini, bocornya cuma kecil dan ya sudahlah, nggak apa-apa, kan masih ada 1 ember yang penuh katanya. Suatu hari berbicaralah 2 ember ini. Kamu gak ada manfaatnya, kata ember yang penuh. Karena apa yang kamu lakukan, coba perhatikan. Kamu isinya sampai di rumah Tuhan kita itu gak penuh, kosong bahkan, cenderung kosong. Dan ember yang bocor tadi itu mengeluh dengan sang petani. Tuhan, lebih baik jangan pakai aku, karena apa yang Tuhan lakukan terhadap aku tidak pernah menjadi manfaat. Sia-sia, karena aku pecah, aku bocor. Tapi sang petani ini menghibur ember ini. Oke, nanti kita lihat, besok kita akan lihat apakah ada manfaatnya dari bocormu itu. Besoknya mereka berangkat ke tempat mata air dan mengambil. Bocor memang, tapi sang petani ini ngomong dengan ember yang bocor ini. Coba kamu lihat,
yang ada di sebelah kiri tempat di mana kamu bocor. Air itu yang aku ambil itu menetes dan menyirami sepanjang perjalanan itu. Coba lihatlah. Tapi yang kanan tidak ada. Di situ ada bunga yang indah, ada rumput yang hijau, bahkan ada tanaman-tanaman yang berbuah oleh karena kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita punya perspektif dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mungkin di antara kita berkata, aduh, aku di NBC gak ada manfaatnya. Jangan. Aduh, aku dalam pengiringan Tuhan tidak bisa memberikan loyalitas untuk Tuhan. Jangan. Tapi sekecil apapun yang kita bisa buat untuk Tuhan, itu tetap dinilai berharga. Mungkin hanya mendoakan, gak pernah tampil di mimbar, mungkin support dalam pelayanan tertentu, tapi semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita dimampukan, kita gak pernah sia-sia. Gak pernah sia-sia. Mungkin kita menjadi panitia, aduh kok panitia, aduh kok ketua panitia, aduh kok seksi acara. Kontribusi kita tidak pernah menjadi sia-sia. Amin. Di ladang Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya kita yakin bahwa kita memiliki perspektif yang benar, bahwa yang kita lakukan dan kita kerjakan itu tidak pernah sia-sia. Satu hal saja, lakukannya dengan cinta dan kasih sayang. Amin. Lakukanlah dengan apa? Cinta. Coba begini. Cinta. Gak. Cinta. Apa yang lain tidak mau? Apa nggak mau melakukan dengan cinta? Iya. Lakukanlah dengan cinta dan kasih sayang. Kalau kita lakukan dengan cinta, senyebelin apapun suami, tetap dimasakin. Nah, gitu ya. Senyebelin apapun istri, tetap akan mendapatkan kasih sayang. Dan tidak pernah ada hal yang sangat menyakitkan. Saya belum cerita Mbak Slamet ya. Saya tahu proses pergumulan Pak Slamet dan Bu Slamet. Mungkin dalam masa sakitnya beliau, almarhum Pak Slamet itu menjengkelkan bagi Bu Slamet. Tapi sejengkel-jengkelnya gitu ya, tetap disayang tuh. Ya, pernah dari Kolombia dimasukkan rumah sakit ketilang. Kan jelek banget tuh, Kolombia itu fasilitasnya AC, susternya cantik-cantik gitu. Ya, tapi ternyata dimasuk ketilang. Balik lagi. Kok aku dimasukkan ke sini toh? Balik. Padahal saya bawa beliau itu sudah dalam tanda petik, saya pikir Tuhan, aduh Mbak Slamet mungkin ditanggung Tuhan karena sudah koma, tak pangku di atas mobil itu. Ternyata masih menteles. Aduh sakit. Tapi pas itu udah ada ya ditangis itu. Aduh tangisannya guguk gitu. Guguk karena beliau ini kan almarhum Pak Slamet itu kan operasi dan mau kontrol. Mobilnya nak teko-teko, udah tahu Yudis bayar kemana waktu itu. Yudis siapa yang disuruh. Kak teko-teko sampai sore jam 3 dikirain tidur. Mantunya loh, Bu, Bapak itu coba dilihat Bu, Bapak itu udah ada loh Bu. Ternyata sudah mulai Bang Mbak Slamet itu menyesal. Tapi rewelnya tapi tetap dikasih karena saya tahu Mbak Slamet itu melakukan dengan cinta. Amin. Dalam kehidupan kita pun demikian. Ayo kita lakukan dengan cinta. Kalau kita melakukan dengan cinta, kita nggak pernah melakukan dengan sia-sia. Sekalipun motivasi kita, wis aku cinta dengan kamu, tak masak tak cemplungi udah temui garamnya, mas masak mangan. Dengan kata-kata begitu mungkin. Tapi itu kita lakukan dengan cinta. Apalagi kalau kita lakukan dengan cinta, dengan kelemah lembutan, wow, semua akan tidak pernah menjadi sia-sia. Sekalipun jauh apelnya gitu, ada manfaatnya, kan kita akan dipertemukan dalam
nikahan. Yang kedua, bagaimana supaya kita punya yang meyakinkan kehidupan kita? Kalau Kristus telah memberikan contoh bahwa dia bangkit, dia melakukan yang tidak pernah sia-sia untuk kita. Tidak pernah menjadi sia-sia jika kita dapat melakukannya dengan maksimal. Dengan maksimal karena kita melakukan dengan cinta. Akan menjadi maksimal karena kita melakukan dengan cinta. Dan hasilnya pasti maksimal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, contoh dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 4 sampai dengan yang ke-7, ini ada prajurit, ada olahragawan dan petani. Ini adalah contoh dari Paulus memberi contoh kepada jemaat yang dilayani oleh Timotius bahwa untuk berjuang, untuk pengiringan kita kepada Tuhan harus maksimal. Sebagai prajurit, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat beroleh mahkota jika apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Prajurit dan olahragawan, prajurit tidak memusingkan. Dia nggak pusing dengan keluarganya, dia nggak pusing dengan apa-apa yang menjadi hal-hal pribadinya. Yang dilakukan fokus kepada komandannya dan tugas. Seorang olahragawan juga, ketika dia bertanding, dia harus menurut aturan main. Tapi untuk menjaga stamina, tubuhnya, stamina fisiknya, supaya dia dapat bertanding dengan baik. Dia berolahraga, dia makan makanan yang bergizi, dia latih dan sebagainya. Dan ketika dia bertanding, dia menurut peraturan-peraturan olahraga yang dilakukan dan akan memperoleh mahkota. Seorang petani maksimal karena dia bekerja harus yang pertama menikmati hasilnya. Petani, saya tahu persis bagaimana pergumulan petani. Sulit, susah, tidak mudah. Karena sudah diharapkan panen, ternyata dimakan hawa, dimakan hama-wer, dimakan tikus dan sebagainya. Dan ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Tetapi perjuangannya dari mulai menyemai sampai kemudian menanam, memupuk, menyiangi, mengambil rumput-rumput, semua menjaganya yang dengan kerja keras. Semua itu dilakukan dengan maksimal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberi contoh dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang terakhir kita menemukan hal yang menarik. Saya mencari dari teks aslinya, cukup menarik banget. Karena maksimalnya kita itu ditentukan dari ini. Ya, perhatikan baik-baik. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dalam pengiringan kita. Jangan goyah dalam pengiringan kita. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, apa? Jerih payahmu tidak sia-sia. Kata sia-sia itu empty, kosong, tidak ada kata melakukan dengan maksimal, berdiri teguh, tidak goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Saya minta tolong Efrat maju ke depan. Silakan Efrat maju ke depan. Saya mau pakai ilustrasi. Kan tidak ada orang yang gagah di tempat ini selain Efrat. Coba perhatikan. Perhatikan baik-baik ya. Kata berdiri teguh itu posisinya terus menerus, posisinya tenang. Dalam teks aslinya itu hedriaos. Berdiri teguh, posisinya tenang, setia dan tabah. Sekalipun, kamu harus cepat ya, aku yang sekalipun ada sesuatu yang menggoncang dia, mungkin permasalahan, mungkin persoalan, mungkin diputus pacarnya dulu gitu ya, sekarang dia mau menikah hari ini. Mungkin di sisi yang lain pekerjaannya bangkrut, tapi orang yang berdiri teguh karena pengiringannya kepada Tuhan tetap terus menerus dia tenang. Ini yang pertama ya, baru sekali Pak. Jangan goyah, itu gak bergerak. Ketika ada persoalan, sekalipun ada mendorong, gak bergerak, tidak bergeser, teguh ada di situ. Kata ametakinetos,
itu seperti itu. Itu maksimal. Yang ketiga, giat. Sangat berlimpah dengan kualitas dan kuantitas. Karena apa? Ketika dia dapat tenang dan terus menerus tidak tergeser oleh semua persoalan, oleh semua masalah, tantangan dalam hidupnya. Yang keempat, apa yang dilakukan dengan bekerja keras, membanting tulang, kelelahan mungkin, itu karena dia lakukan dengan maksimal. Amin. Jadi itu keadaan kondisi orang percaya. Terus menerus, sekalipun ada goncangan, ada persoalan, ada masalah, tetap kuat. Karena apa yang kita lakukan tidak pernah menjadi sia-sia. Terima kasih Brat, kamu tidak sia-sia di sini. Thank you Brat ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang menjadi pegangan kehidupan kita. Pertanyaannya buat kehidupan kita, adakah kita bertanya bahwa jerih lelah kita hari ini aduh sia-sia? Apa yang kita lakukan untuk keluarga tidak pernah sia-sia. Apa yang telah kita doakan selama ini tidak pernah sia-sia. Investasi untuk keluarga kita sekecil apapun ada manfaatnya. Sekalipun mungkin orang tua yang kita miliki bengis seperti bapak saya, Bapak almarhum, bapak saya itu kalau dalam hal-hal rohani sangat dalam tanda petik bengis kejam. Iya, karena nggak ke gereja dihajar saya, dipukul. Karena itu saya juara satu terus, gak ada kesediaan. Dan itu yang saya nikmati. Tapi saya ingat, oh ada manfaatnya. Jadi kalau bapak itu sudah ajak saya ke gereja, didudukkan di sebelahnya, saya nggak berani berkutik apa-apa. Duduk di situ, diam padahal ibadah umum. Ibadah umum. Lah itu yang terjadi. Tapi karena dilakukan dengan cinta, saya mendapatkan manfaatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga dan yang terakhir, tidak pernah menjadi sia-sia jika kita dapat memahami bahwa setiap detik dan waktu yang kita miliki itu sangat berguna. Amin. Camkan baik-baik anak-anak muda. Jika kita dapat memahami bahwa setiap detik dan waktu yang kita miliki itu sangat berguna bagi kita, mari kita analisa. Sebelum kita menganalisa, saya mau baca ayat ini, ayat 16 aja ya. Dan pergunakanlah apa? Waktu yang ada, sebab atau karena hari ini adalah apa? Jahat. Pada umumnya manusia itu kan diberikan satu hari 24 jam. Pada umumnya tidur itu sampai 6 sampai 8 jam. Ya. Normal tidur berapa jam? Kakak yang suka nge-game itu. Pak Iwan tadi malam tidur jam berapa, Pak? Iya. Pada umumnya 6 sampai 8 jam. Ya. Kalau sudah kurang dari itu, biasanya garap skripsi, biasanya lembur pekerjaan. Tapi ada kondisi-kondisi lelah, tapi tetap harus pada umumnya tidur 6 sampai 8 jam. Bekerja atau sekolah juga sama, 6 sampai 8 jam. Yang lainnya itu 8 jam berikutnya. Ya, chatting, masak dan sebagainya. Nah, ada penelitian yang menarik dari pastor.com yang diteliti oleh seorang yang bernama Horatius Bonar. Pembagian waktu manusia jika manusia itu hidup sampai usia 70 tahun. Seperti Mazmur 90 ayat 10 mengatakan, manusia itu hidup jika kuat 80, jika kuat itu 70 tahun, tapi semua bonusnya kalau 80 tahun itu bonusnya. Ya, dalam Mazmur 90 ayat 10 itu. Yang pertama, waktu tidur itu ternyata 23 tahun. Coba nanti dikalkulasi ya. Tidur kita itu ada di situ 23 tahun. Ini 70 tahun. Nah, kalau usianya lebih, berarti lebih. Ini telitinya seperti Mazmur 90 ayat 10. Waktu untuk bekerja 19 tahun. Jadi jangan buru-buru pensiun. Ya. Kemudian waktu untuk hiburan, berlibur, rekreasi, mancing dan sebagainya itu 9 tahun kalau dikalkulasi dari penelitian itu. Dan waktu untuk berpergian
untuk shopping, untuk jalan-jalan ke luar kota, luar negeri dan sebagainya, itu ternyata 9 tahun. Ya. Tapi bagi kita yang berpergian ke rumah karena pandemi ini mungkin nggak gitu ya. Dan berikutnya adalah waktu untuk makan. Itu dihitung ternyata ada 9 tahun. Itu kalau makan kita 3 kali. Kalau makan 4-5 kali seperti Pak Danan dia tahu. Ya. Yang asam lambungnya itu kan makannya sedikit tapi terus ngemil gitu ya. Ternyata waktu makan itu 6 tahun. Ini menarik. Waktu untuk berobat, ya, mau sakit gigi, sakit apa saja ternyata dihitung oleh seorang yang bernama Horatius itu usia 4 tahun. Dan waktu untuk berdandan, ayo yang perempuan, ternyata 2 tahun. Tapi yang mencengangkan adalah waktu untuk beribadah cuma 1 tahun. Why? Karena memang beribadah 2 jam, 1,5 jam. Kalau dikalkulasi itu kalau 70 tahun ya. Nah kalau 40 sudah dipanggil Tuhan, 41 dipanggil Tuhan, ya berarti kurang dari itu. Maksud saya memberikan analisa seperti ini adalah apakah waktu yang kita miliki itu kita manfaatkan dengan baik, ya, manfaatkan dengan baik. Saya senang dengan Gary yang dengan keterbatasannya selalu mengingatkan kepada saya, Om besok ngantor enggak Om? Ngantor. Om besok ngantor enggak Om? Visitasi Ger. Oh besok ngantor enggak? Visitasi Om. Visitasi Ger dulu. Sampai di sini dia kujurkan dengan saya, dia gunakan waktu dengan baik untuk apa? Membuat sekarang kucing, ya. Kucing dulu salib, tapi disimpan dulu guys, jangan dibagi-bagi. Yang terbatas sekalipun bisa menggunakan waktu dengan baik. Saya mau ingatkan anak-anak muda, serius ini, atur waktu kalian dengan baik-baik. Jangan melek malam terlalu malam yang ada di rumah. Jangan melek malam terlalu malam kalau tidak ada gunanya. Bergadang jangan bergadang, kok jangan lupa Pak ini. Kalau tidak ada artinya, begadang boleh saja. Kalau ada artinya, manfaatnya, untuk nota dan sebagainya itu nggak apa-apa. Tapi kalau begadang terus main game, waktu kita habis, ya, waktu kita habis. Tapi berbeda dengan Tatan. Tatan itu kalau nggak semangat main game, dia nggak semangat belajar. Hari kemarin saya senang banget dapat 750.000. Loh Tan, kok hanya kelas 3 toh dapatnya? Yang kemarin kelas 2, kelas 1 paralelmu mana kok nggak dapat gitu? Didengar orang lain repot gitu saya. Tapi itu gitu ya, dia senang gitu, dia semangat dan paralel. Saya bersyukur untuk anugerah Tuhan yang dilimpahkan dalam kehidupan dia, ya. Dan segala keterbatasan dia lakukan dengan baik. Di sela-sela dia berjuang. Waktunya temannya mungkin belajar, dia belajar. Bahkan teman-temannya yang minta tolong diajari, ya, pacarnya dia ajari. Dulu, sekarang nggak punya pacar. Jangan ngamuk loh sambil saya. Ya, oke. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, ayo sama-sama perhatikan waktu kita, ya, waktu kita dengan baik, karena sedetik yang kita luangkan waktu kita dan tidak ada manfaatnya, itu akan terbuang percuma dan tidak ada manfaatnya, akan menjadi sia-sia. Tapi setiap detik yang kita gunakan dengan baik untuk keluarga kita, pekerjaan kita, komunitas kita, maka perhatikan dengan baik-baik. Hanya satu pesan saya, lakukan semuanya dengan cinta. Amin. Kita datang kepada Tuhan.